Halo sobat cuy yang ada di mana aja kalian dari belahan dunia manapun, utara sampai selatan ya, pokoknya gitu deh. Apa kabar? Udah lama banget gue nggak buat video. Nah, kali ini ya Eke mau membicarakan tentang kehidupan Eke. Masalah kehidupan juga sih, tapi aku mau ngebahas gimana sih kok bisa nikah sama bule. Gimana sih kok bisa sampai nikah? Kenalnya di mana? Kenapa harus bule? Kenapa nggak lokal? Nah, itu yang mau aku bahas sekarang ke kalian semua. Jadi, ini aku bicara dari sudut pandang aku dan pengalaman aku ya, karena semua orang punya pengalaman masing-masing dan semua orang punya sudut pandang yang berbeda. Tapi aku cerita dari sisi pengalaman aku dan sudut pandang aku sendiri ya. Jadi kalau ada yang tersinggung, mohon maaf. Aku cuma mau cerita aja di sini, cuma mau kasih tips aja gimana sih aku bisa kenal sama bule itu caranya gimana. Nah, itu aku ceritain dari pengalaman aku ya. Nah, pertama, kalau kalian mau siapin notebook atau catatan silakan. Penting banget gak sih? Tapi satu lagi, aku cerita kayak gini, ini untuk yang 21 tahun ke atas ya, atau pokoknya yang udah punya KTP lah di atas 18 tahun gitu ya. Karena kalau kalian yang masih muda banget di bawah 18 tahun, jangan nonton video ini, lebih baik di skip aja, nggak usah ditonton ya, karena memang belum cukup umur. Udah gitu, ini nggak bisa dilihat dari sisi sudut pandang agama ya, sekali lagi. Jadi kalaupun mau nonton, kalaupun pengen tahu ya, harusnya baiknya ditemenin sama para orang tua kalian, oke? Aku sih nggak ada kalimat-kalimat yang vulgar, tapi cuma ingin kalian tuh tidak ke brainwash gitu, sehingga kepengen nih kayak si Sari, pengen punya bule juga gitu. Karena pada dasarnya aku juga pertama-tama itu nggak kepikiran kepengen punya pacar bule gitu ya. Apa awalnya Eke punya pacar Cina Jakarta ya, Bu. Jadi pelan gitu ngomongnya ya. Kalaupun mantan Eke nonton ya nggak apa-apa, karena Eke sama mantan Eke tuh semuanya baik-baik saja. Nggak semuanya, nggak banyak ya ampun. Pokoknya yang mantan yang terlama ini masih baik-baik aja, walaupun tidak pernah komunikasi lagi, tapi kita putus secara baik-baik. Dan memang, kok jadi ceritain mantan sih? Balik ke topik kita. Oke, nah, karena nggak ada yang wawancara gue, karena nggak ada yang interview gue, jadi gue harus siapin catatan supaya karena gue kan orangnya bawel banget ya, dan takutnya ceritanya tuh kemana-mana, ngelebar. Ngeri buka aib ya, Bo. Maksudnya aib-aib yang harusnya ya takutnya nyaman gitu sama kamera ya, Bo. Jadi Eke harus punya catatan, jadi udah tahu kira-kira apa sih yang bakalan kalian tanya gitu. Dan beberapa juga tips masukan dari teman-teman. Coba dong coba dong Ci ceritain kenal bulenya dari mana gitu, bikin YouTube, bikin vlog atau apa. Nah, kali ini baru sempet nih, mumpung hari ini liburan, jadi Eke mau buat video ini gitu ya. Oke. Itu ngomong udah ke-record belum sih? Oh, udah. Pernah bawa pengalaman nge-record kagak ke-record, nggak keambil, Bo. Nah, pertama pertanyaannya adalah kenapa harus bule? Nah, ya. Kenapa harus bule? Jujur karena endol, Wak. Gitu ya. Ya jujur karena pertama tuh lingkungan ya, karena lingkungan gitu. Jadi pertama juga maksudnya pertama mulu gue, karena temen, lingkungan, dan mereka cerita-cerita dan ngelihatnya kok enak ya gitu ya, terus kok kayaknya nyaman ya gitu ya, kok ganteng banget sih pacarnya dia gitu. Nah, sampai akhirnya
pada tibalah satu titik dimana gue udah bertahun-tahun pacaran terus putus kan. Nah putus itu gue bulan Juli, gue cuma ceritain bulan aja nggak perlu tahunnya ya. Putus bulan Juli. Nah kan kosong tuh lowong. Nah dimana ada kesempatan itu kosong itulah temen gue bilang kalau udahlah lu sama bule aja, mendingan tuh kita sama bule. Jadi tuh maksudnya bule tuh orangnya nggak ribet gitu, nggak macem-macem. Dan teman-teman gue juga kebanyakan kenalannya itu dari website dating gitu. Jadi gue mencoba untuk gitu kenal dari yaitu website dating itu gitu. Terus pertama dari lingkungan tadi udah gue bilang. Kedua itu karena ya itu nggak jadi sama orang lokal, nggak jadi sama orang Indonesia. Jadi gue berpikir udah lama kan tuh nggak jadi, ya sudah jadinya aku pilih bule gitu. Dan kebetulan juga bule ini pertama kali ketemu dan akhirnya jatuh cinta gitu ya. Walaupun sebelumnya ada rasa takut, ada rasa aduh gimana ya, karena kan ya nggak semua bule itu baik dan nggak semua bule itu juga brengsek gitu. Jadi ada juga yang baik dan ada juga yang brengsek gitu. Jadi hope you guys if you like bule ya, pokoknya harus dibawa dalam doa dan harus benar-benar milih yang cocok sama kalian gitu. Dan yang memang kalian yakin nih, oh dia ini nggak macem-macem, dia setia, nah itu boleh gitu. Walaupun gak ada jaminannya, walaupun lu sama bule, lu sama lokal, lu sama siapapun tuh mereka bisa aja selingkuh, mereka bisa aja cari yang lain. Mereka juga orang yang kalau udah nggak cinta ya nggak hanya bule sih, semua juga bisa cerai, nggak hanya orang Indonesia aja lu bisa cerai, ya bule juga bisa cerai. Jadi tergantung dari kaliannya dan cocok apa enggaknya gitu. Dan kalau emang tuh udah jodoh ya pasti nggak kemana lah ya. Terus nah tadi udah gue jelasin kan kenapa harus bule. Udah gitu yang gue suka juga karena bule itu kan sosoknya tinggi, terus matanya tuh cakep gitu kan ya, warna beda lah gitu, beda. Jadi ada sesuatu yang beda dari pria-pria Indonesia dengan pria bule. Jelas dari warna kulit, dari matanya, dari rambutnya itu udah beda gitu. Dan dari postur tubuhnya juga dia udah memang kebanyakan tinggi ya. Dan bukan kebanyakan, 90% tinggi. Jarang lah bule yang tuh pendek gitu. Jadi kayaknya ganteng aja gitu, gagah gitu. Jadi makanya itu gue suka juga sama bule gitu. Siapa sih yang gak suka bule? Aduh, munafik lah. Nah terus pertanyaan kedua adalah caranya gimana nih kok bisa ketemu. Nah yang tadi gue bilang, gue melalui aplikasi website dating gitu. Nah pertama teman-teman ada beberapa masukan, ada yang Tinder, ada yang temen gue bilang Date in Asia, ya which is gue udah coba semuanya tapi nggak cocok dan nggak sampai pacaran gitu ya. Date in Asia sempat juga ketemu bukan hanya bule, orang Taiwan gitu-gitu, tapi ya nggak cocok, balik lagi nggak cocok gitu kan. Dan gue juga mikir kenapa harus Date in Asia, karena kan kalau Date in Asia udah jelas bule-bule itu hunter dan mencari wanita-wanita Indonesia gitu. Jadi gue pikir gue harus cari website. Kalau gue kepengen bule, gue mikirnya gue harus cari website yang memang itu adalah websitenya bule gitu. Jadi gue harus masuk ke kalangannya bule gitu. Dan satu lagi gue nyari waktu itu yang saat itu free, karena gue nggak mau tiba-tiba gue bayar dulu di awal terus kita nggak dapet bule gitu loh. Jadi nggak ada jaminan, lo bayar aja tapi ngerinya itu website lu bayar tapi for nothing gitu. Jadi gue nyari yang free dulu di awal. Oke, website apa sih yang gue gunain ya? Nanti gue kasih linknya di sini atau di sini. Ya terserah gue mau naruh di mana, apa di sini, apa di sono gitu ya. Websitenya Rose Bride. Ya, kenapa? Karena gue pertama googling dulu, gue nyari tuh kembang Google ya. Kecari tuh website yang kebanyakan adalah orang-orang bule di dalamnya. Dan pastinya Eropa, iya, karena kan gue lebih suka, gue nggak tau macam-macam ya, orang ada yang sukanya Amerika atau Australia atau macam-macam, tapi gue lebih menyukai orang-orang yang, aduh ini terang banget ya,
lebih menyukai yang Eropa gitu. Dan kebetulan gue suka nonton film-film movie-movie yang dari Inggris, jadi gue lebih nyarinya yang memang orang kalau bisa dari Inggris gitu. Back to my dream lagi, mimpi gue adalah ya, which is mantan gue pun juga tahu, mimpi gue tuh kepengen banget jalan-jalan ke Inggris gitu ya, ke England, karena gue kepengen deh ke situ. Tapi gue tahu tuh mahal dan nggak mungkin juga gue nabung dan bisa keluar negeri gitu loh untuk meraih mimpi gue. Ntar lo ya, gue kering nih leher gue. Iki minum dulu seruput kopi ya, Bo. Balik lagi ke tadi. Jadi gue memutuskan masuk ke website Rose Bright. Udah gitu gue langsung tuh searching umur berapa yang gue mau. Gue gak mau terlalu jauh beda di antara gue, dan gue juga gak mau di bawah gue gitu. Jadi gue cari di atas gue sampai jaraknya beda, pokoknya 10 tahun ya, dari 1 sampai 10 tahun perbedaan umur gitu yang gue cari. Gue cari langsung, gue searching, lu bisa searching negaranya, langsung gue searching negaranya England gitu awalnya. Nah, baru sebulan buka itu gue tuh langsung ketemu sama laki gue gitu. Nah, pas pertama kali memang kan tipe cowok gitu kan, yang embul-embul, yang cabai-cabai gemuk-gemuk gitu gue suka banget gitu ya. Nah, gue searching langsung, gue lihat-lihat kan kita bisa ngeliat profile mereka tuh, gue lihat profile mereka, tak gitu ya. Nah, gue langsung suka sama laki gue ini. Gila, karena itu tipikal gue banget, yang gemuk-gemuk gimana, cabi-cabi, pokoknya unyu-unyu gitu gue suka banget ya. Putih gitu kan, matanya cakep banget. Nah, langsung gue ngeliat profil dia tuh, memang gue duluan yang ngeliat profil dia, tapi gue gak kirim message. Cuman jeleknya itu website, pada saat lu ngeliat profil dia, otomatis lu kayak nge-send message gitu ke dia bahwa kayak say hi gitu. Nah, dia tuh ngeliat profil gue juga tuh pokoknya selang seminggu deh, karena dia juga kerja. Dia bilang saat dia kerja dia nggak bisa sering buka itu website. Dan satu hal lagi, dia itu bayar sebulan 40 pound buat itu website, dan dia baru bayar 1 kali, udah ketemu gue dan langsung dia close itu website gitu. Dan kita sama-sama sign out ya, sama-sama pokoknya udah ending lah, udah ituin website, udah nggak pakai lagi tuh Rose Bright saat kita udah kenalan. Dan udah gitu, memang dari awal pun juga istilahnya kita udah sama-sama ngeklik, jadi gue nggak nyari-nyari lagi yang lain. Nah, kalau dia beda, dia itu saat kenalan sama gue itu sebenarnya dia udah kenal sama wanita Indonesia dari Bali itu. Gue nggak tahu cerita pastinya ya, karena juga waktu gue jadian sama dia itu pokoknya awal Desember gitu gue kenalan, akhir November atau awal Desember gitu kenalan, 1 Januarinya itu udah jadian, tapi hanya melalui website gitu, cuman kayak ngucapin Happy New Year, terus ya langsung jadian dah di situ ya. Pokoknya dia langsung bilang, kalau mau jadi cewek gue, kalau mau yaudah kita tentuin aja nih langsung kita ke depannya gimana gitu, tatapnya. Dia juga orang yang kalau udah AA BB gitu, ya udah. Jadi gue juga dari awal udah bilang, gue nggak mau main-main, gue mau cari suami, gue bukan mau cari pacar. Jadi kalau lu serius sama gue, ya udah ayo gitu. Dia juga sama, serius. Jadi saat itu udah kita shutdown itu website, kenalan gitu, dan dia nentuin dia bilang dia mau ke Indonesia gitu. Walaupun saat itu 50-50, gue tuh ngerasa kayak, lu beneran mau ke Indonesia? Ya kan? Bener gak sih? Ini gue di scam gak sih? Bohong gak sih? Ini orang gimana ya? Dan sempet gue beberapa kali ngomong sama teman-teman gue selalu bilang, hati-hati Sar, lu nggak tahu siapa dia, jangan sembarangan gitu pokoknya. Dan saat itu pun gue juga belum cerita ke nyokap gue, ke kakak gue, karena balik lagi mereka juga yang kalau bisa udahlah orang Indonesia aja, dan gitu kalau gitu takutnya gue dimainin, ditinggalin kayak gitu-gitu lah ya. Terus akhirnya pertanyaan yang ketiga ya, kok bisa sampai nikah? Pertanyaannya ya itu dia, pada saat lu dapet website atau dapet cowok nih misalnya,
lu mulai dong chatting-chattingan. Kalau dia udah mulai nanya-nanya hal yang buruk, maksudnya dalam konteks yang dia pengen yang lu seksi-seksi, foto-foto seksi lu, udah tinggalin aja guys, gitu ya. Karena itu udah nggak benar. Apalagi kalau dia udah minta misalnya video call sama lu, dia kepengen yang ayo dong buka ini kamu, bukan, oh udah bye, langsung aja lu blok aja, lu nggak usah. Karena tergantung lu nya sih, lu tuh memang mau cari yang bad boy atau lu mau cari yang bener-bener gitu. Kalau lu mau cari yang serius sama lu, yang baik sama lu kepengen berumah tangga dan lu pengen dapat orang yang baik, ya lu ujungnya juga harus baik, karena semua tuh dari lu. Kalau lu baik, lu dapat yang baik. Nah kalau lu suka yang bad boy, ya lu dapat yang bad boy. Apalagi kalau lu naughty, lu nakal, ya lu dapat yang nakal juga gitu. Jadi sorry guys, minum dulu. Nah, gue jadi kebanyakan ngomong, gue lupa tuh tadi mau ngomong apa di sini. Gitu deh pokoknya. Komitmennya tuh memang dari awal jarang. Bule itu jarang mau berkomitmen dari awal. Jadi faktor laki juga gue, dan apa ya, faktor doa juga. Jadi memang pertama doa juga, kedua memang beruntung aja gitu ya, dan ketiga ya itu tadi, lu baik, percaya lu pasti dapat yang baik juga gitu. Itu aja sih. Terus pertama kali itu sebelum nikah dia tuh bilang sama gue kalau lu harus tahu gue dulu, karena sebisa mungkin kita nikah, kebetulan kan gue sama dia memang beda agama tapi masih tetap satu Tuhan gitu ya. Ya kalian tau lah ya, satu Tuhan tapi beda agama tuh yang mana. Walaupun Tuhan tuh cuma satu, tapi gue itu Kristen, dia Katolik ya. Jadi tapi nggak apa-apa, nggak terlalu beda banget dan nggak terlalu, istilahnya keluarga gue dan keluarga dia juga bisa terima gitu ya, karena tidak terlalu jauh perbedaannya gitu. Terus pertama kali itu dia bilang sama gue, lu harus ke Inggris dulu, cek tempat gue tinggal dan gue tuh kerja gimana, lu betah nggak di sini. Karena once kita married, kita nikah, dia tuh nggak mau tinggal di Indonesia. Dia udah bilang, karena gue punya pekerjaan di Inggris dan gue nggak mungkin tinggal di Indonesia karena juga salary yang gaji yang kecil di Indonesia. Udah pasti gue akan bawa lu gitu, dan lu mau nggak willing relocate gitu, maksudnya ikut dia gitu kan. Well, gue mau lah ya kan. Awalnya juga memang gue pikir di Indonesia pasti juga gue nggak ada kemajuan, dalam arti gue bukan dari orang yang lulusan universitas atau yang cum laude yang macam-macam. Gue cuman lulusan dari SMIP aja, pariwisata. Memang gue punya pekerjaan yang bagus di Jakarta, tapi dibandingkan dengan gaji gue yang di sini ya, besar yang di sini, dan lu masih bisa nabung kalau di sini. Kalau di Jakarta gue hidup, walaupun gajinya cukup besar, tapi gue nggak bisa hidup karena abis-abis terus. Karena kan Jakarta banyak entertainnya, udah gitu ada aja deh, aduh ntar gue beli ini, beli itu, beli ini. Tapi kalau selama gue tinggal di sini, ya gue gimana mau beli, apa-apa semua serba mahal, otomatis uang gue kekumpul gitu. Jadi di situ positifnya. Nah kalau masalah pekerjaannya, itu kan jadi ngerembet. Nanti masalah pekerjaan di sini, kalau kalian masih mau dengerin gue ngebacot ya, kalian komen, atau kalau kalian mau nanti gue bikin videonya lagi gimana sih cara dapat kerjaan di sini. Udah gitu gajinya berapa, itu nanti lagi, oke? Balik ke topik kita lagi. Terus pertanyaan selanjutnya adalah, nah, oh ya, sebelum nikah satu hal yang perlu kalian ketahui, perbedaan antara orang Indonesia cowok Indonesia dengan pria bule ya, perbedaannya adalah yang pertama, tentu kita nggak usah main fisik ya, udah pasti beda. Sebenarnya pada dasarnya cowok itu semua sama ya, pada dasarnya semua cowok itu sama, cuman perbedaannya adalah budayanya.
pria Indonesia sama pria bule yang di luar, perbedaannya dari kemandiriannya mereka ya, dan tentunya adalah agama ya. Kalau pria Indonesia menurut gua sih lebih religius, lebih beragama lah gitu, lebih takut sama Tuhan ya. Tapi kalau pria bule, dia lebih yang toleransi, yang cuek dan bodo amat. Walaupun ya kebanyakan juga kayak contohnya di Jakarta ya cuman KTP aja agamanya. Nah di luar juga kebanyakan begitu gitu ya. Perbedaannya udah dari sisi agama. Terus yang kedua adalah kemandiriannya. Kalau menurut gue kebanyakan pria-pria Indonesia itu kebanyakan lebih manja. Kalau pria-pria bule kebanyakan itu adalah mandiri gitu ya. Jadi perbedaannya di situ. Karena ya gue ngerasain sendiri dan gue ngalamin sendiri. Ibaratnya kita tuh udah sering banget dimanja dari mulai pembantu rumah tangga lah gitu ya, mulai dari ngurus anak. Kalau dari sisi Indonesia, lu nikah sama orang Indonesia itu lebih ke apa-apa ke si ceweknya. Jadi maksudnya lebih capek lah, ini tuh menurut gue ya, tapi gue nggak tahu, ini menurut gue ya, lebih capek ke si wanitanya, si istri gitu. Karena memang pada dasarnya kalau di Indonesia kan adalah pria, cowok adalah sosok bapak rumah tangga yang harus kerjanya nyari duit aja. Nah kalau bini bersihin rumah lah, urus anak lah, macam-macam gitu. Jadi kalau yang pria bule enggak, kalau pria bule yang udah gue alamin ya, ibaratnya tuh cewek sama cowok tuh kayak setara, selevel gitu. Jadi apapun yang lu lakukan, do whatever you want, do whatever you think best, lu lakukan selama itu masih positif gitu ya. Jadi sama gitu, kita juga bisa kerja, ngurus anak juga bareng-bareng, bersihin rumah juga bareng-bareng gitu. Bahkan setelah gue nikah, nah sekarang poin yang keempat adalah apa yang terjadi setelah nikah beda banget menurut gue, best banget sama pria bule gitu. Karena yaitu dia mandirinya. Di sini sudah terbiasa nggak ada pembantu. Ada pembantu, tapi ya lu tuh orang kaya banget kalau lu punya pembantu gitu loh. Maksudnya istilahnya duit lu tuh udah menengah gitu loh, udah menengah ke atas lah lu sampai lu bisa punya pembantu gitu. Jadi kebanyakan di sini semua melakukan sendiri, apa-apa sendiri, apa-apa berdua gitu. Dan kalau di sini yang gue alami setelah gue married, setelah gue nikah, endol banget. Endolnya tuh jadi semua ngebersihin rumah, mulai dari apapun itu semua berdua gitu. Dan bahkan kebanyakan dia yang ngebersihin rumah lah, terus nge-treat kita baik lah, dia tuh mau masak, istilahnya bawain kita makanan romantis setiap hari. Walaupun dia bilang dia nggak romantis, tapi menurut gue dia romantis banget gitu ya. Karena pagi, siang, malam itu udah pasti pagi udah pasti kan bangun tidur istilahnya kiss ya gitu ya, cium pagi, terus pulang kantor cium pulang kantor. Walaupun siang hari setiap hari pasti ada ngechat walaupun dia di kantor gitu. Jadi setiap hari berkomunikasi gitu ya. Ya sistem percaya, semuanya sistem percaya gitu. Karena kalau lu nikah lu nggak percaya, lu terlalu protektif juga ya gimana gitu kan ya. Gitu deh. Nah, tapi kalau masalah ribut-ribut ada nggak sih, Kak? Sorry guys, tadi mati kameranya. Sekarang nyala nggak? Nyala. Tadi mati karena nggak tahu kenapa. Pokoknya dia kalau udah 25 menit gitu dia langsung klep gitu. Apa gue yang nggak ngerti ya? Duh, gue nggak pedein sama perut gue. Kebanyakan makan B2 begini nih. Baik lagi, tadi sampai mana ya? Udah inget gak? Sampai oh ya, ribut-ribut. Nah, di rumah tangga gue pun juga ada kecil-kecil hal, kecil-kecil ribut-ribut tuh ada. Tapi semuanya itu gak jadi besar gitu. Dan memang juga karena pengaruh gue juga orang yang gak ngebesar-besarin, dia juga gak ngebesar-besarin. Dengan karakter gue yang extrovert, dia yang introvert. Dan memang kondisinya kita saling melengkapi gitu loh. Jadi gak ada yang ribut-ribut besar, apalagi hal-hal kecil dibesar-besarin tuh gak ada. Dan pertama kali married pun juga itu ribut-ributnya ya hal-hal kecil, kayak hal-hal masakan lah, sepele. Dan awal-awalnya kan gue juga
nggak ngerti ya, maksudnya ya namanya perbedaan gitu gue nggak ngerti. Jadi gue maunya begini, dia maunya begini, itu dari hal masakan doang gitu. Tapi udah baik lagi, nggak nyampe beberapa jam pokoknya baik lagi gitu. Cuman adu-adu mulut aja. Nah, pokoknya gitu deh. Video gue ini udah nyampe berapa menit tadi? 25 menit tambah. Wah, kalau kepanjangan juga kalian bakalan bosan dengerin gue ngomong ya. Jadi sampai situ dulu tentang gimana kok bisa punya suami bule, kok bisa ketemu sama bule gitu ya. Itu yang gue ceritain dari sisi gue, kok gue bisa nikah sama bule gitu. Dan kalian harus percaya, pertama memang ini adalah istilahnya jodoh dari Tuhan. Karena gue dapet suami gue juga karena waktu itu gue habis putus dan gue down banget, sedih banget. Putus yang sudah bertahun-tahun, lebih dari 5 tahun gitu ya. Dan bisa dibilang bahkan orang tua gue juga bilang gue tuh gak bisa lepas dari dia lah gitu ya. Tapi finally Tuhan kasih jawaban yang berbeda buat gue dengan doa. Jadi kalau kalian kepengen punya pasangan kalian seperti apa ya, kalian harus berdoa. Hanya berdoa. Dan tetap berusaha nyari. Kalau kalian cuman di rumah aja, ya iya sih, kalau jodoh dari Tuhan dia bakal datangin ke rumah lu, tapi lu mesti nyari. Kalau lu gak nyari gimana lu mau ketemu jodoh lu? Gitu, kalau di rumah aja gitu kan. Kalau lu bermalas-malasan, pokoknya semua harus pakai usaha, semua harus pakai doa gitu guys. Jadi kalau kalian minat tetap berusaha dan berdoa gitu. Tapi nggak semua cowok bule itu baik ya. Ada juga cowok bule yang nggak baik. Dan kebanyakan memang yang kalian tahu mereka itu lebih memilih kehidupan yang bebas, lepas dari orang tua gitu ya. Ya balik lagi, kalian tipikalnya seperti apa. Dan kalau kalian lebih memilih sosok yang religius, bule bukan orang yang tepat gitu aja ya. Karena memang bule bisa bertoleransi masuk ke agama kalian, tapi nggak akan bertahan lama gitu, nggak akan dia jalanin gitu. Jadi istilahnya cuman kayak formality lu mau merit doang gitu ya. Buat apa kalau lu mau cari sosok pria yang bisa membimbing lu dalam hal agama, bule bukan orang yang tepat gitu aja ya. Terus next lagi, bule itu orang individual. Jadi waktu merit pun juga keluarga dia, keluarga gue juga ya, maksudnya yang ya cuek aja. Artinya cuek tuh gini, maksudnya nggak musingin siapa sih pasangan lu, dari mana sih dia, ntar dia begini-gini, ntar dia gini-gini. Bule tuh nggak punya pemikiran itu. Keluarga bule tuh ya lu mau merit itu tentukan pilihan hidup lu, yaitu pasangan lu, ya lu yang ngerasain, yang hidup ya lu, ya pokoknya lu tanggung sendiri gitu. Ya mereka pokoknya cuman okein aja, nyambut kita ya gitu aja pokoknya. Dan semua baik-baik aja sih. Mertua gue juga baik banget dan udah cukup tua juga gitu. Jadi semua pilihannya ada di tangan kalian. Selamat mencoba gitu. Dan ada juga memang jeleknya, beberapa dari kalian juga bilang kalau ada bule yang kepengen bobo duluan atau yang kayak gitu. Itu benar gitu ya. Walaupun itulah, kalian kalau mau dapat yang baik, doa dulu. Dan harus cari tahu dulu pasangan kalian ini memang mau menerima kamu apa adanya. Dan gak semua bule juga mau istilahnya di awal begitu dulu, tidak ya. Jadi semua keputusan ada di kalian gitu. Oke, sampai situ dulu video gue kali ini. Dan selanjutnya gue udah punya catatan nih. Istilahnya ngedraft ya kalau kata Cimoy ya, yang lagi viral. Dengan baju yang sama, BH yang sama, ngedraft video. Dan gue akan uploadnya tidak setiap hari karena gue harus ngedit dulu ya gitu. Nah selanjutnya gue akan bikin video ya, apa-apa aja kiat-kiat untuk cara bisa ngedapetin bule. Di sini gue udah punya catatan, ada 5 hal kalau lu kepengen punya bule. Apa aja sih yang lu harus tahu gitu, yang itu mandatory banget, harus gitu ya gitu. Jadi itu di video selanjutnya. So
Thank you for watching. I hope you enjoy my video, dan semoga video gue ini bisa jadi apa ya, bahan pertimbangan lu, atau bahan apa ya, cuma sekedar informasi aja sih, jadi kalian tahu gitu ya. Gitu aja sih. Gak jelas gue, dude, kalau lu ngomong kelamaan mulai gak jelas. So, thank you for watching guys. Don't forget to subscribe my video and comment down below. Kalau kalian suka, kasih like-nya, okay? So, see you in my next video. Bye!